Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MI Nurul Huda Family. Hari ini kita akan membahas tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan dengan muatan IPA. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan bergerak? Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Contohnya, ketika menggerakkan kepala, menaik turunkan tangan, berjalan maupun berlari. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Alat-alat yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak manusia dan hewan, seperti yang sudah disebutkan tadi, ada dua, yaitu alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Alat gerak pasif pada alat gerak manusia dan hewan yaitu tulang, sedangkan alat gerak aktif yaitu berupa otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yaitu otot yang mempengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Sedangkan otot disebut ke alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Jadi antara tulang dan otot ini saling melengkapi untuk dapat membuat sebuah alat gerak. Tulang. Ini adalah beberapa contoh tulang yang ada pada tubuh manusia. Sedangkan ini adalah contoh dari otot yang ada pada tubuh manusia. Pernahkah kalian mendengar tentang hewan vertebrata dan avertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata meliputi mamalia. Mamalia atau biasa dikenal dengan hewan yang melahirkan dan menyusui. Contohnya, sapi, kambing, dan kucing. Pisces. Pisces atau biasa dikenal dengan ikan, yaitu meliputi ikan nila, ikan lele, dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah aves. Aves merupakan golongan dari burung. Jadi misal contoh burung dara, burung cendrawasih, burung nuri, dan sebagainya. Yang keempat yaitu amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam. Dua alam di sini maksudnya adalah antara darat dan juga air. Contoh dari hewan amfibi yang sering kita jumpai adalah katak. Sedangkan yang terakhir adalah reptil atau yang biasa disebut dengan hewan melata. Contoh dari reptil adalah buaya, komodo, dan juga cicak. Selanjutnya yaitu tentang hewan avertebrata. Apa itu hewan avertebrata? Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain biasanya susunan syarafnya berada di perut, memiliki rangka luar dan otaknya tidak terlindung oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lainnya. Klasifikasi hewan avertebrata, yaitu yang pertama Annelida, yang termasuk dalam Annelida itu seperti cacing tanah maupun lintah. Sedangkan yang kedua yaitu Arthropoda, yang termasuk dalam Arthropoda yaitu serangga, laba-laba, dan juga udang. Arthropoda disebut juga dengan hewan berbuku. Yang ketiga yaitu Coelenterata, yaitu contoh dari Coelenterata adalah anemon laut. Yang keempat yaitu Echinodermata, yang termasuk contoh dari Echinodermata yaitu seperti bintang laut dan juga teripang.
Sedangkan selanjutnya adalah moluska atau biasa disebut dengan hewan lunak. Contohnya seperti siput, cumi-cumi, itu termasuk contoh dari moluska. Nematelmintes atau disebut juga sebagai cacing gilik, seperti cacing perut dan juga cacing kremi. Yang selanjutnya yaitu Platyhelminthes. Yang termasuk dalam Platyhelminthes ini adalah cacing pita dan juga cacing hati. Sedangkan Porifera atau hewan berfori adalah klasifikasi dari hewan vertebrata yang terakhir. Perhatikan teks berikut ini. Gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hingga pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu, kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Jadi, kupu-kupu adalah salah satu hewan vertebrata yang termasuk dalam serangga yang memiliki sayap yang berwarna-warni, walau sebenarnya sayap tersebut transparan. Jadi indah bukan? Gerak hewan. Tahukah kamu hewan apakah ini? Ya, itu adalah kelinci. Kelinci memiliki alat gerak yang dinamakan kaki, dan cara bergeraknya yaitu dengan meloncat. Sedangkan ikan memiliki alat gerak sirip dan ekor, yaitu cara bergeraknya dengan berenang. Yang ketiga adalah kupu-kupu, memiliki alat gerak yang dinamakan sayap dengan cara bergeraknya yaitu dengan terbang. Sedangkan yang keempat adalah siput. Alat geraknya adalah kaki perut dan cara bergeraknya adalah dengan berjalan. Kelinci dan ikan merupakan contoh dari hewan vertebrata, sedangkan kupu-kupu dan siput merupakan contoh hewan dari vertebrata. Siput bukanlah hewan lemah. Siput, menurut sebagian orang, dianggap sebagai hewan yang lambat dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai alat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Akhirnya kita sampai di akhir video pembelajaran kali ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima
Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat dan see you in next video. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.